Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga menyesuaikan keterbatasan dan lemahnya kemampuan kita, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Maka biiznillah mulai pagi ini kita akan membaca ringkasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Jadi pertimbangannya karena menyadari keterbatasan dan lemahnya kemampuan kita, nafas kita juga pendek-pendek. Karena kitab ini aslinya terdiri dari minimal 4 jilid. Kenapa kita katakan minimal? Karena beda penerbitan, beda jilid. Ada yang bahkan sampai 6 jilid. Ini sesuai dengan besar font huruf, demikian dia banyaknya catatan kaki ataukah tidak, itu cukup menentukan. Tapi rata-rata sekarang kitab Zadul Ma'ad itu terdiri dari 4 jilid. Jadi bisa 1000 halaman itu totalnya. Nah, Zadul Ma'ad kalau kita terjemahkan adalah bekal perjalanan ke akhirat. Berkaitan fi hadyi khairil ibad. Berkaitan dengan petunjuk hidup yang diajarkan oleh manusia terbaik, hamba yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini sering dan banyak dipuji oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ada beberapa hal terkait kitab ini yang terbilang menakjubkan. Pertama, kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim ketika safar dalam perjalanan haji. Beliau berangkat haji beberapa kali, tapi di salah satu perjalanan haji dari Damaskus, Syam, kalau sekarang masuk negara Suriah, beliau melakukan perjalanan haji ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan itulah beliau tulis kitab ini, tanpa didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan misalkan, atau kitab-kitab sebagai referensi. Jadi murni kitab ini ditulis ala hifdzihi, berdasarkan kemampuan yang Allah berikan untuk beliau dalam menghafal dan mengingat. Dan ini harusnya kita akan mengagumi dan menghormati Ibnu Qayyim rahimahullah. Memang ada beberapa kesalahan yang ditemukan, tapi kesalahan itu bisa dihitung berapa jumlahnya. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menemukan beberapa kesalahan, dan itu bukan hanya wajar tapi sudah luar biasa. Kenapa? Katakan dari 1000 halaman kurang lebihnya, kesalahannya tidak lebih dari 20 atau 30 titik. Dan itu pun kesalahan yang masih bisa dimaklumi, bukan kesalahan fatal, bukan kesalahan yang sifatnya substansial, bukan, tapi hanya kesalahan lafaz atau kesalahan penukilan. Wajar sekali. Jadi fasilitas tidak menunjang, bahkan bisa dikatakan tidak memadai sama sekali. Beliau menulis itu pun dalam keadaan safar kan capek, waktu terbatas, dan kita juga akan sibuk membayangkan itu menulisnya pas kapan, pas duduk istirahat, sedang singgah di atas kendaraan sambil berdiri, atau bagaimana. Ya, kita tinggal membayangkan semampunya saja. Padahal di zaman itu ya alat transportasi terbatas. Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahkan disebutkan oleh disebutkan dalam beberapa referensi
latar belakang beliau menulis kitab ini, ada orang yang bertanya di tengah perjalanan safar itu, ada orang bertanya tentang manasik haji kepada Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim itu terheran-heran, kok ada orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut yang ditanyakan. Tidak diterangkan hal yang ditanyakan itu apa, tapi sesuatu yang mestinya itu dipahami, tapi kok masih ada orang yang nggak paham. Dan kita tidak heran di zaman sekarang, jangankan hal-hal yang sifatnya jarang dilakukan atau hanya sekali seumur hidup, sesuatu yang tiap hari dikerjakan saja masih banyak orang yang tidak tahu. Sholat misalnya, ya kan? Contohnya merapatkan shaf. Sholat dari kecil, sejak lahir kaum muslimin sudah tahu apa itu sholat. Dari kecil sudah diajarkan sholat. Tapi sampai tua, ada juga yang nggak tahu bahwa merapatkan shaf itu hukumnya wajib. Padahal betapa kerasnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal ini tentang rapatnya shaf. Sampai beliau memegang dada para sahabat, mundur, dorong dari belakang, maju. Itu sholat yang sehari-hari dikerjakan. Apalagi urusan haji yang mungkin baru pertama kali itu akan dilakukan. Maka terdorong oleh rasa cinta kepada kaum muslimin, dan juga itu bentuk perhatian beliau tentunya dengan kondisi kaum muslimin, maka beliau tulis. Tapi ternyata yang beliau tulis bukan hanya tentang urusan haji. Memang benar, nanti dalam ringkasan ini sekalipun akan dibahas tentang haji, dan cukup rinci Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab Zadul Ma'ad ini juga, itu kalau secara sistematisnya itu mirip-mirip dengan Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, secara urut-urutannya. Kemudian riwayat dan lafaznya, walaupun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi kan lafaz itu kadang-kadang berbeda, beberapa kata. Dan itu diteliti oleh para ulama yang muhaqqiqin, para periset itu. Ada banyak kesamaan secara sistematika dengan kitab Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ternyata memang Ibnu Qayyim itu hafal kitab Musnad Imam Ahmad yang berisikan kurang lebih 30.000 hadis Nabi SAW. Jadi kalau seperti itu nggak perlu lagi maktabah syamilah, nggak perlu lagi pakai Google atau mesin pencarian yang lainnya, nggak perlu lagi perpustakaan dibawa kemana-mana, karena perpustakaan itu sudah ada di dalam dada. Ya, minimal beliau punya bekal sekarang dan model 30.000 hadis Nabi SAW. Nah, kemudian kitab ini juga, kitab Zadul Ma'ad itu kan oleh Ibnu Qayyim, beliau banyak bercerita terutama dalam hal maghazi. Maghazi itu sejarah peperangan. Beliau bicara itu detail sekali. Kalau bukan karunia dan keistimewaan yang Allah berikan, nggak mungkin. Nah, rahimahullahu ta'ala. Baik. Bahasa Ibnu Qayyim bukan hanya dalam Zadul Ma'ad, tapi semua kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala itu bahasa yang mudah, menarik, bermakna. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahasa Ibnu Qayyim kok susah ya, bukan bahasanya yang susah, tapi apanya? Orangnya. Betul. Kalau yang mengerti bahasa Arab cukup baik, akan menikmati bahasa Ibnu Qayyim itu indah sekali. Nah, ini juga sekaligus kalau kita membaca kitab Ibnu Qayyim itu sekaligus motivasi agar kita terus melanjutkan belajar bahasa Arab. Bukannya puncaknya yang tinggi, memang kita yang nggak mampu mendaki, kan gitu. Padahal kalau sampai puncak kan bisa lihat pemandangan banyak-banyak. Ibnu Qayyim juga gitu, dalam kitab-kitabnya ibarat puncak. Karena kita belum sampai di puncak, ya akhirnya mau angel, mau abot ya. Padahal tidak. Ya, kitab Ibnu Qayyim. Dan saya yakin sekalipun nggak paham, asalkan kita membaca, katakan dengan intonasi yang pas, itu sudah
meyakinkan kita bahwa bahasa Ibnul Qayyim itu mudah sekali, nggak dibuat-buat. Karena memang begitulah bahasanya. Memang begitulah bahasanya. Ringkas, padat. Beliau berikan contoh di sini oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid ini, ya, seorang dosen di Universitas King Saud, ya, di Riyadh. Itu disebutkan dalam halaman 12. Beliau berikan contoh. Coba bagaimana Ibnu Qayyim membahasakan. Wasabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi 'alal aqdami wa sara'a. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ikut lomba lari. Nabi Muhammad ikut lomba lari. Baik bersama dengan istri sebagai lawan tandingnya ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi Muhammad itu paling senang dengan olahraga berlari. Sahabat-sahabatnya didorong untuk menjadi para pelari-pelari yang tangguh. Lari di sini udah macam-macam loh, mulai dari jogging kalau bahasa kita, lari-lari kecil, lari-lari pagi, sampai yang lari maraton, lari sprint, itu semua pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin ada Ustaz Yahya kan? Mungkin, iya, diagendakan. Santri Pusdiklat rutin nih sebulan sekali lari maratonan, biar yang nikotinnya hilang gitu ya. Iya apa? Iya wajib ikut gitu. Makanya untuk tahun depan salah satu spesifikasi calon siswa di sini fisiknya kuat. Kalau fisiknya kuat lebih bagus nggak usah kesini gitu aja, karena kegiatan di sini ya banyak yang terkait dengan fisik. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Usaha kalau kita bilang olahraga ya, olahraga berlari itu termasuk sunnah Nabi. Sampai yang diajak berlari siapa? Istrinya. Ya, berarti untuk kaum putri juga bahkan untuk menekankan dan menegaskan bahwa berlari itu manfaatnya sangat besar sekali. Baik. Wasara'a, Nabi Muhammad juga ikut dalam olahraga gulat. Kalau kita di Indonesia olahraga bela dirinya ya pencaksilat, karate. Kalau orang Timur Tengah nggak bisa karate, bukan budaya mereka. Budaya mereka kalau untuk yang bela diri itu apa? Gulat. Nah, kalau kita di Indonesia ya udah olahraganya bela diri. Kalau misalkan ada guru dan instruktur gulat, alhamdulillah, ada nggak Ikhwan Lemda dan sekitarnya yang pernah belajar gulat? Karena kalau nggak tahu tekniknya ya cilaka nanti. Ya, bisa salah urat, bisa patah tulang, alhamdulillah, kan butuh teknik. Nah Rasulullah itu termasuk musare. Bahkan jago gulatnya Arab yang bisa mengalahkan hanya Rasulullah SAW. Siapa nama jago gulat Arab zaman dulu? Siapa masa dulu? Rukana. Gak ada yang bisa ngalahkan. Itu kalau sudah ada pasar ukal, ya, ada pasar raya. Setelah di musim-musim haram itu, musim-musim bulan suci, itu ada arena gulat. Itu jagonya namanya Rukana. Gak ada yang pernah bisa mengalahkan. Nabi Muhammad tampil mengalahkan. Nah, bukan semata-mata beliau sebagai seorang nabi loh, karena itu terjadi sebelum kenabian. Tapi memang Nabi Muhammad itu fisiknya kuat, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kegiatan fisik, olahraga, ya, Nabi Muhammad kan senangnya lari, ya, berkuda, memanah, renang. Ya. Ini termasuk syariat Islam yang sudah kita tinggalkan sebenarnya. Ya. Dan ini menjadi solusi untuk kita dan anak-anak kita yang akhirnya lebih senang dan lebih tertarik untuk permainan-permainan yang negatif. Ya, termasuk game online juga itu. Ya. Itu kita nggak bisa sekedar menyalahkan dan memarahi anak-anak yang begitu gandrungnya dengan game online atau permainan-permainan lain yang tidak bermanfaat atau justru mendatangkan madarat negatif. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak memberikan solusi buat mereka. Yang namanya anak, remaja,
dunianya memang dunia bermain. Kalau kita tidak menyiapkan fasilitasnya, mereka akan cari mainan sendiri. Kenapa kok anak itu coret-coret di dindingnya? Karena tidak disiapkan papan tulis. Kenapa anak kok banting-banting meja, banting barang dirusak? Ya karena tidak disiapkan alat-alat bermain yang bisa dia banting dan bisa dia tata itu. Kenapa kok anak main-main di dalam bak air, buka keran, segala macam, kemudian deterjen, sabun dimasukkan, goblok itu. Ya karena kita tidak menyiapkan fasilitas bermain air buat mereka. Seandainya permainan-permainan yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan itu disiapkan, anak-anak itu dari kecil sudah senang dengan permainan-permainan yang positif dan aktif itu. Orang yang senang memanah nggak bakalan megang handphone, nggak bakalan. Kenapa? Memanah itu membuat ketagihan, sama lebih dari ketagihan pada handphone itu. Dan para ulama kita, yang disebut ulama itu jangan dikira hanya kutu buku saja loh. Jangan dikira Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan disangka Ibnu Qayyim itu orangnya kutu buku kemudian menyendiri, menutup diri, kemudian visi ilmu. Jangan, para ulama kita itu mujahid semuanya. Para ulama kita itu mujahid semuanya. Itu sudah kurikulum wajibnya para ulama dari kecil itu. Selain belajar al-ilmu wal bayan, selain belajar ilmu dan keterangan, kemampuan menerangkan, mereka juga belajar ar-rimah was-sinan. Mereka juga belajar panah dan tombak. Syekhul Islam, rata-rata para ulama kita jadi panglima perang. Dan panglima perang kebanyakan punya kapasitas sebagai seorang ulama. Dari kecil, Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari kecil sudah belajar apa? Memanah. Dari 10 anak panah yang kena target berapa? Arya? Nggak tahu Syafi'i. Ceritanya nggak tahu juga. Kalau Naruto tahu. Imam Syafi'i itu 10 anak panah yang tepat kena sasaran titik tengahnya loh, bukan kanan kiri kan. Itu 9. Berarti persentase tepatnya berapa Mas? Itu pun kan Imam Syafi'i yang satu sengaja tidak dikenakan biar nggak sombong. 100%. Itu Imam Syafi'i yang bilang 9 itu kena tepat sasaran, yang satu disengaja nggak dikenakan. Kenapa? Takut sombong. Itu Asy-Syafi'i. Sekarang Rasulullah ahli pemanah atau bukan Rasulullah? Rasulullah pemanah atau bukan? Pemanah hebat. Ya, gitu. Pemanah hebat. Penunggang kuda, lomba balap onta, berenang. Ya, orang sekarang atlet berenang itu masya Allah. Pagi renang, siang renang, malam renang, mau lihat air renang, nggak ada waktu untuk yang negatif itu. Itu nanti akan kita baca. Baik, kita lanjutkan. Ini padahal cuma ringkasannya aja ya. Wa khassafa na'lahu biyadi. Nabi Muhammad memperbaiki sandalnya sendiri. Kalau bahasa kita sekarang jadi tukang sol gitu, ngesol sendiri Nabi Muhammad. Wa rafa'a thawbahu biyadi. Nabi Muhammad menambal atau menjahit bajunya yang robek. Wa rafa'a dalwahu, nimba sumur sendiri. Gimana ya? Kita nggak usah pakai air sumur di sini, mesin sumur pompa, nimba semua. Nabi Muhammad nimba loh. Nggak nyuruh budak, nggak nyuruh pelayan, timba, saya makan air. Nabi Muhammad nimba sumur sendiri dan nimbakan air untuk keluarganya. Wa halaba syatahu, memerah susu kambingnya. Wa falasaubahu, demikian juga menyiapkan pakaiannya. Wa khadama ahlahu wa nafsahu, beliau ikut membantu dan melayani keluarga dan dirinya sendiri. Wa hamala ma'ahumul ladina fi bina'il masjid, Nabi Muhammad ikut mengangkat dan memindahkan batu bata ketika membangun masjid. Wa rabata 'ala batnihi al-hajara min nuju'i taratan wa syabi'a taratan, kadang-kadang saking laparnya Nabi Muhammad menyikatkan batu di bagian perut diikat kencang, dan kadang-kadang beliau juga kenyang, bukan terus lapar terus ya. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga kenyang.
wa adhafa wa udhifa, beliau menyambut tamu dan disambut sebagai tamu, wahtajama fi wasati ra'sihi ala dhahri qadamihi, beliau juga berbekam tepat di bagian tengah kepala. Namanya apa Mas Suryadi? Titik apa? Umum. Nah, masyhur kalau paham itu nanti yang jelaskan kalau pas baca ini guys. Karena saya juga nggak semua ilmu tahu maksud. Wa ala dhahri qadamihi, dan juga membekam di titik punggung telapak kaki. Titik apa maksud? Ya itu. Ayo qadami itu ya. Itu beliau berbekam. Wahtajama fil aqda'aini wal kahili. Beliau juga berbekam di bagian bahu dan juga titik kahil. Kahil itu apa Mas? Tuh. Punuk di punggung itu ya. Ya. Wa huwa ma bainal katifain. Wa tadawa, beliau juga berobat. Wa kawa, dan juga beliau iktiwa itu apa? Bahasa Indonesianya pakai besi panas itu. Kai. Bahasa Indonesianya? Inkai. Oh, enggak. Karate. Baik. Walam yaktawi, tapi beliau sendiri tidak melakukannya. Beliau mengkai orang, tapi beliau sendiri tidak. Waraqa walam yastarqi, beliau meruqyah tapi tidak meminta diruqyah. Wa hamal maridha mimma yu'dhihi, dan juga berusaha membatasi orang sakit dari hal-hal yang bisa memperparah sakitnya. Ini dikasih contoh oleh kita katakan mukhtasirnya. Mukhtasir itu yang meringkasnya. Ini loh Ibnu Qayyim, singkat padat kesimpulan-kesimpulan. Dan itu kesimpulan-kesimpulan. Baik. Kemudian dalam Zadul Ma'ad ini Ibnu Qayyim nantinya akan menjelaskan dan berbicara tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu sangat ditentukan seberapa semangat dan seberapa kuat kita mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau Ibnu Qayyim juga berbicara tentang tauhidullah azza wa jalla, terutama dalam hal menciptakan dan memilih dan mengistimewakan. Lalu Ibnu Qayyim akan berbicara tentang nasab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian ibu beliau, baik ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang merawat. Kemudian masa-masa beliau dibangkitkan dan diutus sebagai nabi, dakwahnya, fase-fase berdakwah, nama-nama beliau, karena nama beliau bukan cuma satu. Kemudian makna dari setiap nama, hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madinah, anak-anaknya, paman-pamannya, istri-istrinya, mantan-mantan budaknya, para pelayannya. Beda budak dengan pelayan. Pelayan itu para sahabat yang statusnya merdeka tapi melayani Rasulullah SAW siapa saja. Terus surat-surat yang pernah beliau kirim, siapa sahabat yang ditunjuk sebagai muadzin, kemudian para pemimpin dan para pejabat yang ditunjuk dan diangkat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat yang menjadi pengawal-pengawal pribadi, para sahabat yang menjadi penyair dan juru bicaranya. Kemudian Ibnu Qayyim juga akan berbicara tentang peperangan-peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga misi-misi militer yang beliau utus dan beliau kirim dengan menunjuk para sahabat sebagai pemimpin. Ibnu Qayyim akan berbicara tentang senjata-senjata yang beliau miliki, perlengkapan-perlengkapan dan perabot rumah tangga, kendaraan-kendaraan yang beliau gunakan, baju dan pakaian, makanan dan minuman, kemudian proses menikahnya Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau tidur, kemudian bagaimana sifat beliau ketika naik di atas kendaraan, kemudian muamalahnya dalam kehidupan sehari-hari, cara berjalan, cara duduk, bagaimana beliau buang hajat, adat dan etikanya. Demikian juga sunnah-sunnah fitrah seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, merapikan kumis, ya, mencukur bulu di tempat-tempat tertentu, bagaimana beliau berbicara dan saat diamnya beliau tertawa dan juga menangis, khutbahnya seperti apa, itu semua disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Kemudian beliau juga akan berbicara tentang praktek ibadah
seperti berwudu, salat, zakat, puasa, haji, umrah, menyembelih, zikir, doa, berjihad fisabilillah. Itu rinci, dikatakan rinci. Kemudian Ibnu Qayyim juga akan berbicara tentang ilmu kedokteran, ya, fitibbi, ilmu kedokteran tentang hidup sehat itu bagaimana. Baik, kemudian sebagai penutup Ibnu Qayyim akan berbicara tentang al-aqdiyah wal ankihati wal buyu. Beliau akan berbicara tentang hukum-hukum terkait qada. Qada itu proses peradilan dan pengadilan. Demikian juga tentang rumah tangga dan jual beli. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagai mukaddimah pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah misalkan kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kitab setebal ini ya. Ringkasannya sudah berapa halaman ini? 500 dengan daftar isinya. Katakan 500 halaman ini baru ringkasannya ini. Nah, aslinya dia kalau baca aslinya terus terang nggak pede saya. Tapi kalau bahasa ringkasan ini, insya Allah tadi bahasa saya, kita saling mendoakan aja lah. Dan itu sama-sama sehat, sama-sama semangat. Yang kalau diberi pilihan tetap lebih milih jadi pendengar. Ya, kalau pembicara kan libur masuknya nggak bisa diatur ya. Tapi kalau menjadi pendengar ya hari ini masuk, besok enggak apa-apa. Insya Allah bismillah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.